Halo semuanya, selamat datang di channel Yono Budoyo. Dan pada video kali ini saya akan coba menjelaskan materi tentang identitas nasional. Mari kita bersama-sama belajar tentang identitas nasional yang merupakan subbab dari materi pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Seperti biasa, sebelum kita berbicara esensial pada video kali ini, saya akan menyampaikan kata mutiara sebagai penyemangat menggugah kita untuk belajar dan selalu belajar sampai kita meninggal ya. Nah, oke. Pada video kali ini saya akan menyampaikan kata mutiara the more I know, the more I don't know. Ini merupakan kata-kata yang sangat mendalam, yaitu artinya ketika kita semakin banyak belajar, ternyata kita semakin sadar bahwa diri kita ini banyak kekurangan. Jadi harus tetap rendah hati, walaupun kita memiliki segudang ilmu, ternyata tetap masih kurang, masih ada yang belum kita ketahui. Oke, tapi jangan berhenti belajar ya, untuk selalu semangat belajar apapun itu yang positif dan bermanfaat untuk kita, terutama juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Baik, info material pada video kali ini. Pertama, kita akan belajar mengenai konsep identitas nasional. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang identitas nasional dalam kehidupan bernegara. Dan yang ketiga, kita akan berbicara tentang problem-problem identitas nasional. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang problem aktual yang tentunya ada korelasi dengan identitas nasional. Kita masuk ke materi yang pertama, konsep identitas nasional. Pertama, kita harus tahu tentang pengertian dasar terlebih dahulu. Apa itu identitas? Identitas itu merupakan ciri atau ciri-ciri, tanda-tanda jati diri yang membedakan dengan lainnya. Nah, kita juga sebagai manusia ya, dalam salah satu teori itu kita ditempatkan sebagai makhluk individual, artinya memiliki sebuah ciri yang khusus dan beda dengan orang lain. Walaupun misalnya kita dari rahim yang sama atau anak yang kembar, tapi tetap di situ memiliki ciri-ciri atau perbedaan yang akhirnya memiliki kekhasan tertentu. Artinya ada dua orang kembar pasti ada perbedaan di situ. Tidak mungkin ya kembarnya itu benar-benar kembar persis dan tidak ada bedanya sama sekali begitu. Nah, ini adalah konsep identitas nasional. Nah, kalau kita kaitkan dengan perspektif antropologi ya atau kebudayaan, maka identitas ini merupakan sifat ya, ciri khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi seseorang, golongan, kehidupan sendiri, komunitas sendiri, atau negara itu sendiri. Itu dalam konsep antropologi perspektifnya gitu ya. Dan kita sedikit coba simpulkan dari dua pandangan ini ya. Identitas nasional itu merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, diikat oleh kesamaan fisik. Di situ ada budaya, ada agama, ada bahasa maupun non fisik, ada values, ada cita-cita, ada visi dan tujuan. Nah, kalau kita kaitkan dengan pengertian dalam nation state atau negara bangsa, maka identitas nasional itu merupakan suatu bangsa, pandangan ya, yang di situ mengarah pada suatu bangsa yang memiliki bangunan politik, yaitu seperti batas teritorial, pemerintahan yang sah, pengakuan luar negeri, dan rakyat atau penduduk. Sehingga ini juga bagian daripada ya, ada kesamaan bagian daripada pengertian negara di situ. Syarat-syaratnya kan ada juga tuh, pemerintahan yang sah, ada rakyat, ada pengakuan negara lain, dan ada pemerintahan ya. Nah, identitas nasional juga di situ, tapi nanti akan lebih rinci lagi, kita akan juga bahas bersama-sama. Oke, kemudian untuk yang kedua, kalau kita berbicara tentang identitas nasional, maka kita harus tahu unsur-unsur pembentuknya itu apa saja. Yang pertama, unsur pembentuk identitas nasional itu adalah suku bangsa. 300 dialek bahasa kita punya itu ya. Komposisinya ada etnis ya, 50%, ada etnis yang begitu banyak ya, ada Jawa, Sunda, Bugis, Makassar, Batak, Bali, Aceh dan lain sebagainya. Itulah Indonesia ya. Kemudian agama ini kita tahu bahwa agama secara nasional yang
terakui ya, ditulis di KTP kita, ada agama Islam. Ini yang sangat mendominasi di negara kita, 90% ya, dan nanti datanya berubah-ubah ya, beberapa kita coba lihat nanti perkembangannya. Tapi yang jelas mayoritas di Indonesia memang beragama Islam. Yang kedua ada Protestan, ada yang ketiga Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu ya. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah kebudayaan daerah. Ini juga sebagai salah satu unsur pembentuk identitas nasional. Dan ada bahasa nasional, di mana bahasa Indonesia ini sebagai lingua franca yang diakui dan dikembangkan oleh bahasa daerah dari berbagai suku. Dan ketika kita berbicara tentang bahasa Indonesia, maka ini cikal bakalnya adalah bahasa yang dipakai oleh etnis Melayu gitu ya. Dan kita hampir sama loh dengan bahasanya Upin Ipin gitu ya, ketika kita berbicara di daerah Sumatera begitu. Nah inilah keunikan ya, keunikan kita gitu. Dan yang diakui untuk saat ini di Indonesia adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah maka unsur-unsur pembentuk identitas nasional itu ada suku bangsa, ada agama, ada kebudayaan daerah, dan ada bahasa nasional. Nah, kalau kita berbicara tentang identitas nasional dalam konteks bernegara, maka kita tahu identitas kita itu apa saja. Pertama, yang dianggap sebagai identitas nasional adalah dasar negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi, dasar, dan sebagainya itu merupakan identitas nasional kita. Yang kedua adalah bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Nah, maka ketika kita berbicara kepada orang Aceh, kalau tidak ditetapkan bahasa nasional kita kesulitan mungkin yang tidak orang Aceh. Masuk ke Jawa, Jawa itu juga banyak sekali ya, walaupun sama-sama Pulau Jawa, tapi Jawa Ngapak beda, Jawa Pantura beda, Jawa yang lain beda, ada Jawa Barat, ada Sunda beda, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bendera nasional kita. Kita memiliki bendera merah dan putih, dan ini merupakan warisan dari founding values kita, dan kita patut jaga kehormatan daripada bendera negara kita, yaitu merah putih. Yang keempat adalah lambang negara, yaitu burung Garuda Pancasila, dan ini juga sejarahnya panjang ya. Burung Garuda Pancasila ini yang disepakati akhirnya memang desain dari Sultan Hamid II ya. Nah ini dari Kalimantan. Dan yang kelima adalah lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Hampir setiap acara di berbagai wilayah di Indonesia itu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum acara itu pasti dimulai begitu. Ini sebagai bentuk nasionalisme kita dan sebagai bentuk pengakuan kita terhadap negara kita, dan kita melestarikan apa yang sudah ditetapkan sebagai identitas nasional kita. Baik, ada problem ya sebenarnya dalam kita mengamalkan, kita mengimplementasikan, mempertahankan, melestarikan identitas nasional kita. Problem pertama adalah persimpangan sebuah ideologi besar dunia. Ada kapitalisme di situ ya, di mana pemodal ini sangat luar biasa pengaruhnya. Ada liberalisme di situ, yaitu di mana kebebasan individual ini juga sangat luar biasa, dan ini juga bisa secara cepat menular ya ideologi ini kepada masyarakat kita. Dengan apa? Dengan internet dan gadget yang sudah kita pegang itu mudah sekali. Ada sosialisme ya, di mana sosialisme ini memberi pengaruh ya, khususnya di bidang ekonomi itu semuanya diatur oleh negara ya. Negara ingin semua menguasai. Nah ini sebagai apa ini? Hambatan ya, yang nanti bisa ketika kita lambat laun kita biarkan saja, tidak kita filter dengan pemahaman kita terhadap Pancasila, maka hal ini akan menjadi tantangan kita, bahkan hambatan kita ke depan dalam menjalankan negara ini, entah nanti ya dalam tetap demokrasi atau mungkin yang lain ya. Kita juga tidak tahu itu gitu ya. Dan tentunya komunisme ini sudah menjadi hal yang menjadi pandangan umum gitu ya, bahwa komunisme di Indonesia itu dilarang ya. Adanya partai komunisme Indonesia itu dilarang karena kita memiliki sejarah yang kelam dengan bangsa ini. Ultranasionalisme ini juga sangat berbahaya. Kenapa? Ini sama dengan ketika kita melihat fasisme yang ada di Jerman gitu ya. Di Jerman waktu itu nasionalisme berlebihan, nah disebut Calvinisme ya. Dan ini juga berbahaya. Ini
ultranasionalisme ini menganggap dirinya itu paling lebih dibanding yang lain. Maka waktu itu Jerman daripada Nazi, dia mengatakan bahwa bangsa Arya itu lebih tinggi daripada bangsa yang lain. Bahkan bisa jadi itu yang lain itu sudah tidak penting dan bisa dibunuh dan lain sebagainya. Ini bahaya sekali begitu ya. Pokoknya sesuatu yang di situ berlebihan tetap berbahaya. Kemudian perbedaan, pluralisme, multikulturalisme ini juga menjadi hal yang bisa positif maupun negatif. Pluralisme di sini akan berkaitan dengan bagaimana toleransi kita terhadap values, terhadap pandangan dan lain sebagainya, keyakinan kita. Multikulturalisme ini lebih kepada bagaimana kita toleransi dalam hal fisik, etnis ya, kemudian golongan ya, itu ya. Nah, dua hal ini tentu pasti ada di Indonesia, karena Indonesia sebagai negara yang besar, negara kesatuan Republik Indonesia, yang dimana kita memang sudah memilih kesatuan itu. Kita ya sepatutnya bisa bersatu ya, walaupun ada perbedaan dalam hal pluralisme pandangan, dalam hal etnis, fisik ya, multikulturalisme. Tapi itu alhamdulillah sampai sekarang hari ini tidak ada konflik yang katakanlah sangat membuat tatanan akhirnya bangsa Indonesia ini hancur, itu nggak ada ya. Tapi ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih bertahan, kita masih rukun di atas perbedaan, di atas kebinekaan. Dan kita terima kasih, ini adalah gagasan juga bagian dari warisan founding fathers kita. Kesenjangan tentu kita lihat, tradisionalisme, modernisme, postmodernisme ini juga menjadi kendala ketika kita tidak melihat menempatkan beberapa paham-paham ini dengan baik. Tradisionalisme tentu adalah tradisi-tradisi yang berkembang ya di masyarakat Indonesia, dan ini juga masih ada di beberapa wilayah, tradisi-tradisi yang masih dilestarikan, bahkan ini menjadi sebuah local wisdom ya, atau kearifan lokal yang patut dijadikan alasan beberapa investor masuk, atau katakanlah para orang luar yang ingin wisata di Indonesia ya. Ya ini kita tempatkan tradisi itu sebagai sesuatu yang positif begitu ya. Yang kedua adalah modernisme. Modernisme ini juga kalau berlebihan kita juga berbahaya nih. Kita akan semakin melaksanakan, mengimplementasikan pandangan dari negara lain, dan itu ternyata sebenarnya tidak sesuai dengan bangsa kita. Katakanlah orang Timur itu memiliki kebudayaan atau nilai sopan santun yang sangat tinggi, berbeda ya mungkin sopan santun yang dianggap oleh orang-orang yang dari Barat gitu ya. Kalau kita berbicara Timur pasti lawannya adalah Barat. Nah, tentu hal ini juga harus kita filter dengan pengetahuan kita. Lagi-lagi ilmu itu menjadi basis kita untuk bisa memfilter dengan baik. Maka ada yang mengatakan ketika kita berbicara, ketika kita berjalan, ketika kita melaksanakan sesuatu tanpa ilmu, itu ibarat sesuatu yang buta ya, itu bahaya, pasti banyak salahnya daripada benernya. Maka ilmu itu sangat penting. Postmodernisme ini merupakan antitesa daripada modernisme. Dia menganggap bahwa modernisme ini gagal ya, gagal menjalankan visinya. Visinya apa sih modernisme itu? Adalah ingin mensejahterakan semua umat manusia, tapi ternyata gagal. Hal itu sebaliknya. Maka postmodernisme ini juga akan menjadi tantangan ketika kita tidak menempatkan hal ini menjadi hal yang tepat ya pada tempatnya. Postmodernisme lebih kepada ada sesuatu itu semuanya harus jelas, walaupun ada sesuatu itu tidak perlu penjelasan, tapi postmodernisme memaksa untuk kita harus semuanya jelas, clear begitu ya. Oke, nah kemudian yang terakhir ini tentu juga ada kaitannya dengan modernisme juga. Globalisasi ini menjadi hal yang juga memiliki dua mata pisau ya, bisa menjadi positif atau negatif. Pengaruh internasional dan melalui teknologi informasi komunikasi ini tentu ada pengaruh negatifnya, ada pengaruh positifnya. Nah, sebagai bangsa yang sudah dewasa, yang sudah memiliki kapasitas sebagai siswa, bahkan sekarang mahasiswa, artinya siswa yang dewasa, saya kira kita harus menanggapi tentang teknologi informasi komunikasi saat ini dengan arif gitu ya. Mana yang baik kita akan jalankan, kita akan kembangkan, mana yang kurang baik kita akan tinggalkan begitu. Oke, kemudian problem yang aktual identitas nasional kita adalah ada beberapa pertanyaannya untuk melihat problem-problem aktual saat ini. Pertama adalah pertanyaan, apakah
warga negara dan pemimpin Indonesia masih ingat dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? Coba saya tanya, apa bunyi sila kedua? Masih mikir kan? Hal ini juga menjadi kendala ya. Ketika kita hafal saja tidak, apalagi kita mengimplementasikan. Pertanyaannya untuk diri kita sendiri, apakah kita juga bisa menghafalkan, tapi apakah kita juga menjalankan? Salah satu contoh kecil adalah ketika kita beragama Islam ya, maka implementasi sila pertama kita adalah kita tidak akan pernah yang namanya meninggalkan kewajiban sebagai umat Muslim atau Islam, yaitu apa? Sholat 5 waktu. Nah, makanya ketika ada pandangan, ada foto tentang saya Indonesia, saya Pancasilaisme, asalnya saya Pancasila misalnya, ketika dia juga agamanya juga tidak kokoh, yaitu sudah sebenarnya runtuh ya. Karena apa? Karena dalam memberikan penafsiran terhadap sila Pancasila, sila pertama ini sangat-sangat urgent sekali, dan ini menjiwai sifat-sifat yang lain gitu ya. Begitu, maka dari itu toleransi terhadap umat beda yang agama ya, itu juga menjadi hal yang penting. Maka ketika kita memiliki keyakinan suatu agama tertentu, yakin, maka jalankan dengan benar ya, jalankan dengan baik ya. Yang kedua, apakah warga negara dan pemimpin Indonesia masih mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Coba saya mau tanya, yang betul itu apotik atau apotek? Ya kan, masih mikir. Yang kedua, yang benar itu teoretis atau teoritis? Nah, maka untuk mengklarifikasi itu silakan buka KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia lagi. Nah, kemudian yang ketiga, apakah warga negara dan pemimpin Indonesia masih bisa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya? Semoga saja bisa, karena ini bareng-bareng ya, berjamaah. Yang keempat, apakah warga negara dan pemimpin Indonesia masih bisa mengenal lambang negara kita? Apa tadi? Oke, betul ya. Yang kelima adalah apakah warga negara dan pemimpin Indonesia masih bisa mengenal, melestarikan tradisi, kebudayaan dari daerah asal etnik mereka masing-masing. Nah, ini menjadi sebuah tantangan kita bersama untuk melestarikan, untuk mempertahankan dan menjaga identitas nasional kita, masih kita lestarikan bersama, kita konservasikan bersama untuk menjadi apa? Menjadi bangsa yang kuat nantinya. Nah, baik, kira-kira bagaimana sikap dan pandangan kalian tentang hal itu? Nah, coba silahkan berpendapat di kolom komentar ya, tentang hal-hal yang sebelumnya tadi, ada 5 pertanyaan tadi. Baik, untuk materi pada video kali ini saya cukupkan. Matur nuwun semuanya yang memperhatikan dan melihat dan menyimak dengan detail dan seksama. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Dan sampai jumpa di video Yono Budoyo berikutnya.